Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala membuka surah Al-Fil dengan kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Tidakkah kamu perhatikan Muhammad bagaimana Tuhanmu bertindak pada ashabul fil? Ashab, ya, ashab itu sahabat, ya, sahabat-sahabatnya gajah. Ada yang mengartikan bahwa gajah ini kan hewan yang besar dan bisa dibilang kalau di Indonesia mah ciri hewan yang bodoh itu ya besar itu kerbau. Nah kalau di Arab itu gajah. Nah ini ashabul fil itu bukan hanya gajah yang bodoh, bahkan bisa lebih mulia. Tapi ashabnya itu yang tolol, yang bodoh gitu ya, seperti itu ya. Yakni ialah pasukan Abraha. Jadi mereka hanya mengandalkan fisik saja, akan tetapi isinya tidak ada. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat kedua kata Allah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka? Niat untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Jadi sia-sia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau di sisi dilihat dari sisi pasukan gajah, mereka sia-sia. Dilihat dari sisi Quraisy tidak ada yang membela Ka'bah. Jadi Quraisy ini di saat Ka'bah ini diserang harusnya dibela. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ka'bah ini tidak dibela oleh orang-orang Quraisy ketika itu, tapi Allah membela. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau di sisi lain, kalau kita lihat dari orang-orang Quraisy, mereka sampai berani meninggalkan harta-harta mereka. Jadi mereka kan ngungsi ya. Ngungsi ke puncak gunung, karena di Makkah itu kan banyak bukit-bukit ya, termasuk Nabi Muhammad itu kan ketika di Gua Hiro itu naik ke bukit yang jaraknya lumayan ya, untuk melindungi diri mereka. Lihat berapa banyak harta yang mereka tinggalkan. Rumah bisa saja hancur, harta bisa saja diambil, bisa saja dicuri. Berarti ketika itu saja harta itu memang tidak bisa berguna ya. Ketika terdesak itu bisa ditinggalkan. Seperti halnya pasukan Rusia yang ketika datang ke Ukraina ya, Ukraina ketika itu kan diinvasi ya bulan-bulan kemarin itu oleh Rusia. Bagaimana apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bersikukuh untuk tinggal di Ukraina atau di wilayah yang diserang? Kan enggak. Mereka pergi. Rumahnya ditinggalkan, padahal rumah ini sudah dibangun bertahun-tahun misalkan, bahkan baru lunas misalkan. Mobilnya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, benda-benda yang mahal ditinggalkan. Ini gambaran bahwa diinvasi saja bisa ditinggalkan, apalagi ketika hari kiamat. Hari kiamat itu tentu tidak ada yang peduli dengan harta-harta mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arsala 'alaihim thayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka pasukan gajah thayran, burung ababil yang berbondong-bondong. Suka ada yang salah mengartikan thayran ababil, burung ababil. Jadi disebutkan nama burungnya burung ababil, padahal ababil itu maksudnya berbondong-bondong. Nama burungnya wallahu a'lam. Ya. Kalau dalam beberapa literatur tafsir itu dikatakan seperti wajahnya itu seperti binatang buas, datang dari arah laut, kemudian berwarna hijau, ya. Membawa batu yang panas 3, 2 di cengkraman, 1 di bahunya, dilemparkan dengan silih berganti ke pasukan Abraha. Warsala 'alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Dilemparkan ke batu-batu tersebut
faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan menjadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat, yang menyebabkan mereka tewas seketika. Ada juga yang cacat, ada juga yang disiksa seperti Abraha. Abraha ini tidak langsung tewas. Dalam Ibnu Katsir disebutkan Abraha lari, terus lari ke selatan, lari ya, sampai ke Son'a. Nah itu di tengah-tengah perjalanan ini sedikit demi sedikit kulit-kulitnya itu berjatuhan, sampai daging-dagingnya terbuka dan berjatuhan. Nah itu bukti bahwa Allah ingin menyiksa mereka. Allah ingin menyiksa Abraha. Kalau langsung tewas kan nggak terasa siksaannya. Ya. Maka disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Son'a, terbukalah dadanya ya, dan tewaslah dia Abraha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada penafsiran yang unik ya dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini dari orang yang pertama menafsirkan Quran dengan tidak merepetisi atau mengulang penafsiran yang ada. Jadi Muhammad Abduh bilang bahwa penafsiran yang ada itu ini repetisi, ulangan saja. Ibnu Katsir ya sama dengan At-Tabari. Itu kan ulangan. Modelnya, metodologi penyajiannya kan sama. Tapi dalam memecahkan kasus sosial, kata Muhammad Abduh ini berbeda. Tafsir ini harus berbeda. Ya, Muhammad Abduh itu kan di 1800-an. Ya, awal-awal munculnya atau terpisahnya, kalau di barat itu terpisahnya antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah kalau di dunia Islam itu mulai munculnya kontemporer, tafsir-tafsir kontemporer termasuk Muhammad Abduh. Nah salah satu yang beliau tafsirkan itu Tarwih Bidya Roti bin Sijil ya, Toirun Ababil, itu tidak bermakna burung kata beliau, tapi maknanya virus ya. Maknanya virus atau kuman ya. Sampai virus itu menggerogoti badan-badan dari Ashabul Fil. Sampai Abraha nanti ke Son'a ya. Nah itu yang dirasakan itu cacar atau penyakit kulit yang disebabkan oleh virus-virus tersebut. Nah itu memang penafsiran yang kaitannya ketika itu ilmu pengetahuan sedang meningginya ya, apalagi revolusi industri ketika itu sudah terjadi, maka otomatis penafsiran-penafsiran yang seperti itu muncul. Juga ada penafsiran yang aneh, menurut saya aneh, dari Bambang Pragono gitu ya, dalam bukunya Percikan Sains Al-Quran, bahwasanya burung ababil itu adalah pesawat tempur. Pesawat tempur, yang mana pesawat tempur itu yang menembakkan pada Ashabul Fil, yang mereka seperti ya ditembak peluru kan bolong-bolong, seperti halnya daun yang dimakan ulat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tapi sebenarnya itu bukan esensi kalau menurut saya penafsiran itu ya, seperti halnya ketika Nabi Musa membelah lautan, bagaimana caranya Nabi Musa membelah lautan sedangkan lautan itu dalam, tapi Allah kasih jalan. Wa faraq Nabi Kulullah di sana itu maksudnya Allah kasih jalan Nabi Musa agar bebas dari kejaran Firaun. Ada juga yang bilang terbelah, ada yang bilang tidak terbelah, tapi itu bukan esensi, bukan fokus utamanya di sana, bukan. Ini juga bukan di sana. Tapi kalau kita bisa lihat fokus utamanya apa dalam surah Al-Imran, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Imran ini, kalau dikaitkan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah, ya Allah yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kerajaan pada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau mencabut kerajaan siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair, dan engkau memuliakan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan kepada siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan mula seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau yang maha
kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi poinnya itu adalah Allah itu mudah ketika memberikan kekuasaan. Abraha dikasih kekuasaan oleh Najasyi, so silakan pimpin Yaman. Tapi tiba-tiba seketika karena keserakahan, karena kerakusan, karena sombongnya Abraha, karena tidak gengsinya, ya, masa bangunan tua bisa mengalahkan bangunan yang megah? Sampai dia ingin menghancurkan Ka'bah, jaraknya kan luar biasa jauh, ya, dijuk-juk gitu ya. Berapa modal yang habis? Tentara kan harus dikasih makan, tentara harus dikasih bayaran, belum lagi bermalam, belum lagi makanan yang harus didapatkan demi untuk menghancurkan Ka'bah. Maka ketika Allah berikan kekuasaan dan Allah pun mudah untuk mencabut kekuasaan. Ketika Allah memuliakan seseorang, Allah pun mudah untuk menghinakan. Termasuk Abraha dalam kasus ini. Nah, maka pada siapapun ya, kalau kita tarik ya, Quran itu kan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sebab. Quran itu diambil pelajarannya bukan dari kekhususan sebab, tapi dari keumuman lafaz. Memang yang terjadi itu sebabnya pasukan Abraha. Akan tetapi kalau kita tarik hikmahnya pada zaman sekarang, ya, yang memiliki kerajaan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berkuasa gak akan lama kuasa. Ratu Inggris sih berapa tahun? Dari tahun seberapa ya Ratu Inggris? 60-an gitu, 50. Kan ujung-ujungnya mati juga. Kekuasaannya beralih ke anaknya Charles. Dia juga mati juga Charles. Sekarang di Indonesia, ya, satu sama lain saling bersikut ingin jabatan cuma 5 tahun, ya, 5 tahun. Tapi mereka mengambil jabatan itu dengan rakus, dengan kejahatan. Padahal cuma 5 tahun. Bahkan mungkin tidak sampai 5 tahun. Kalau misalkan baru 2 tahun meninggal, ya sudah beres. Tidak jadi lagi dewan, tidak jadi lagi presiden misalkan. Makanya tidak akan selamat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita tarik juga hikmah, ya, bahwasanya di sini di surat Al-Fil ini ada 2 tokoh. Yang pertama adalah gajah, yang kedua adalah burung. Ustaz Rodi Nugraha dalam tafsirnya Juz Amma untuk anak itu menggali hikmah dalam surah Al-Fil ini, ya. Beliau menggali hikmah diantaranya bahwasanya kita itu hidup jangan seperti gajah. Gajah itu simbol kemalasan, simbol kebodohan gitu ya, kalau di Arab. Yang mana jarak tempuh gajah itu mung didinya pendek. Tapi lihatlah burung yang jarak tempuhnya itu jauh. Bahkan katanya bisa 4.000 km ya. Beda dengan gajah. Maka apa yang terjadi? Burung itu wawasannya luas karena sering silaturahmi. Tahu daerah ini, tahu daerah sana, tahu daerah yang lain. Tapi kalau gajah, ya di sana-sana saja. Makanya kalau ingin hidup, kata Rasulullah kan ada dalam hadis, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yus'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin rezekinya luas, umurnya panjang, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Ya, maksudnya kalau ingin menambah rezekinya, coba silaturahmi. Seperti burung, wawasannya luas. Jangan seperti gajah yang hanya di sana-sana saja. Bahkan gajah itu kan hobinya makan terus, sampai 18 jam sampai 20 jam itu makan terus. Dikatakan oleh para ulama, siapa yang sering makan maka dia akan ngantuk, dan yang ngantuk akan tidur. Siapa yang sering tidur nanti akan cepat lupa. Siapa yang lupa nanti akan mudah berbuat dosa. Siapa yang berbuat dosa maka akan masuk neraka. Nah, maka itulah simbol kemalasan. Walaupun dalam ayat ini ya, atau dalam tafsir bahwasanya gajah ini lebih mulia tentunya daripada ashabnya, daripada para penunggangnya. Ya, maksudnya adalah pasukan Abraha. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita, juga menambah keimanan bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.